warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini, berjumpa kembali bersama saya, Kusnul Hidayati, pengampu mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar atau disebut KJD di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 10 mengenai sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya jika kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja mari kita simak penjelasan selengkapnya. Pada materi kali ini kita masuk ke dalam kompetensi dasar 13, yaitu menerapkan sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.13 akan ada beberapa indikator pencapaian. Siswa atau peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan prinsip sumber daya berbagi pakai, atau kita sebut sharing resource, pada jaringan komputer. Kemudian, yang kedua, mengklasifikasikan jenis sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer. Dan yang ketiga, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menentukan cara sumber daya berbagi pakai atau sharing resource pada jaringan komputer. Sharing resource atau biasa kita sebut berbagi pakai jaringan komputer yaitu suatu fasilitas yang digunakan untuk membagi suatu file, perangkat, dan koneksi internet untuk digunakan secara bersama-sama. Biasa kita juga dapat analisa atau beberapa komputer yang berbeda saling terhubung satu sama lain melalui jaringan, sehingga komputer yang satu dapat mengakses dan menggunakan sumber daya yang terdapat pada komputer lain. Sharing resource bertujuan agar seluruh program, peralatan, dan peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Jadi, sharing resource adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Nah, ada beberapa kelebihan dari sharing resource tersebut. Yang pertama adalah efisiensi, di mana sharing resource memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien dalam pembagian data. Efisien di sini berarti kita bisa lebih sederhana, bisa lebih hemat, dan juga bisa lebih mudah. Yang kedua yaitu kemudahan. Sharing resource membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Dan yang ketiga yaitu berevolusi, di mana diharapkan pengembang mampu melakukan pengembangan yang efektif, penerapan fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Kita masuk pada fungsi. Fungsi dari sharing resource yang pertama yaitu membagi sumber daya, misalnya membagi printer, CPU, memori, ataupun hard disk. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi, misalnya seperti email, instant messaging, dan juga chatting. Yang ketiga, menghemat uang. Satu printer dapat digunakan oleh lebih dari satu komputer. Dan yang keempat adalah reliabilitas yang tinggi. Misalnya, salah satu komputer yang rusak, maka data yang hilang dapat digunakan dari komputer yang lain yang menyimpan data tersebut. Jenis-jenis sharing. Sharing resource atau biasa juga sharing service adalah membagi peralatan atau alat peripheral yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh komputer lain dalam satu jaringan. Sharing service pada komputer ada bermacam-macam, misalnya pada Windows, yaitu seperti file sharing, di mana kita akan membagikan file seperti gambar,
data, folder yang bisa kita bagi pada komputer lain. Yang kedua yaitu printer sharing, di mana kita dapat menggunakan satu printer untuk beberapa komputer. Dan yang ketiga, service web server seperti FTP, Telnet, dan Gopher. Ada beberapa prosedur yang dapat kita lakukan dalam berbagi data atau file. Yang pertama, pastikan login dengan hak asas administrator, di mana kita harus mengubah hak asas administrator kita menjadi administrator. Jika masih user, maka akan kita ubah menjadi administrator terlebih dahulu. Yang kedua yaitu setting share-nya di komputer 1. Caranya, buka kontrol panel, kemudian pilih Network and Internet, pilih Network and Sharing Center, dan pilih Change Advanced Sharing Setting. Pada Change Advanced Sharing Setting, kita pilih Public. Kemudian, pada menu Network Discovery dan File and Printer Sharing, pilih Turn On. Pada menu Password, kita pilih turn off, di mana kita akan dapat mengakses file tersebut dengan leluasa tanpa password. Kemudian, kita klik Save Setting untuk menyimpan dari setting yang kita lakukan. Dan dan kemudian lakukan setting yang sama juga pada komputer 2, seperti pada komputer 1. Dan yang terakhir, di komputer 1 tentukan folder yang akan di-share. Klik kanan, kemudian pilih Share With, dan pilih Everyone. Demikian langkah-langkah dari berbagi data atau file sharing. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa file sharing atau kita sebut dengan resource sharing adalah suatu layanan untuk berbagi antara komputer satu kepada komputer lainnya yang memberikan beberapa kemudahan seperti hemat uang. Misalnya, dalam suatu perusahaan ada kerusakan data dari satu komputer, maka data tersebut dapat kita buka oleh komputer yang lain, di mana komputer lain tersebut telah menyimpan data backup-nya. Atau dalam perusahaan ada hanya satu printer, di mana mempunyai 10 user, maka satu printer tersebut dapat digunakan oleh 10 komputer yang mempunyai jaringan yang sama dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tidak perlu membeli 10 printer. Demikian materi tentang sumber daya berbagi pakai pada jaringan komputer yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.